Halo sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manga one atau webcomic One Punch Man chapter 108 secara lengkap. Dimana pada chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan beberapa pahlawan kelas S telah mengetahui kekuatan yang sangat overpower si botak Saitama. Dan di akhir scan terlihat Atomic Samurai telah menemukan rival terbarunya setelah Silver Fang pensiun. Rival terbarunya tersebut tidak lain adalah sang pahlawan yang digosipkan menjadi orang terkuat di bumi, yaitu King. Pada chapter kali ini akan diperlihatkan bentuk terbaru dari Genos yang telah diperbaiki oleh Dr. Kuseno. Genos menemui Saitama dan berencana akan mengajaknya duel kembali. Genos sudah tidak percaya lagi terhadap asosiasi pahlawan. Genos direkrut oleh salah satu petinggi asosiasi pahlawan, Neo Hero. Apakah Genos akan keluar dari organisasi asosiasi pahlawan dan memasuki Neo Heroes? Semuanya akan Mimin bahas pada manga one chapter 108 kali ini. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika para sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa berlama-lama, check it out. Manga One Chapter 108. Suatu hari, di siang hari yang mendung terlihat kedamaian kota Ye dan terdengar suara kemacetan di jalanan menandakan bahwa kota tersebut sangatlah sibuk dan mempunyai penduduk yang sangat padat. Di saat masyarakat sedang melakukan aktivitasnya masing-masing, secara tiba-tiba terdengar suara teror sekelompok monster merajalela dan menghancurkan tempat tersebut. Kota Ye yang sebelumnya terlihat damai dengan seketika berubah menjadi sebuah kegaduhan yang sangat mencemaskan. Terlihat warga sipil yang mengetahui hal tersebut segera berlarian bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing. Mereka semua berlarian sambil meminta tolong untuk diselamatkan oleh para pahlawan. Terlihat dalam salah satu acara televisi swasta yang menayangkan secara live, kejadian tersebut telah menunjukkan bahwa kota tersebut telah diserang oleh sekelompok monster suku hutan. Sekelompok monster tersebut mengatakan bahwa tujuan dari kedatangannya akan menumbuhkan pepohonan yang lebat dalam kota tersebut dan menjadikan mayat manusia sebagai salah satu pupuknya. Dan telah dikabarkan level bencana monster suku hutan tersebut saat ini adalah level harimau. Di saat para monster tersebut mulai menyerang bangunan dengan ranting pepohonan, secara tiba-tiba muncul beberapa orang pahlawan bertujuan untuk mengatasi teror tersebut. Para pahlawan tersebut adalah kelas C peringkat 221 Dynamite Man, kelas C peringkat 179 Exology, kelas B peringkat 39 Recluse Samurai, dan kelas A peringkat 11 Magic Trick Man. Terlihat mereka berempat mulai melakukan penyerangan terhadap monster tersebut. Kali ini penyerangan mereka dipimpin oleh pahlawan kelas A, yaitu Magic Trick Man. Terlihat serangan mereka berempat telah membuahkan hasil dan membuat sekelompok monster tersebut hancur dan terbakar menjadi tape panggang. Di saat mereka lengah dan merasa bahwa mereka sudah berhasil menyingkirkan beberapa monster, secara tiba-tiba sekelompok monster tersebut hidup kembali. Beberapa monster tersebut telah bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah tubuh monster hutan raksasa yang menyeramkan. Level bencana monster tersebut masih belum dapat diprediksi. Kemungkinan besar monster tersebut mempunyai level bencana iblis. Terlihat para pahlawan tersebut yang sedang lengah kebingungan untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Mereka semuanya tertangkap dan nyawanya telah terancam. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah akhir dari mereka. Tiba-tiba di depan monster raksasa tersebut terlihat kemunculan ledakan api yang sangat besar sehingga menyapu bersih seluruh kelompok monster yang tersisa. Di balik asap api tersebut telah diperlihatkan kemunculan seorang pahlawan kelas S, yaitu Cyborg Iblis atau dapat kita sebut dengan Genos. Diperlihatkan Genos yang telah kembali ke pertempuran dibekali dengan suku cadang terbaru dan mempunyai kekuatan daya tempur yang lebih besar. Di balik asap yang tebal tersebut, Genos berkata bahwa senjata api di tangannya yang telah dimodifikasi oleh Dr. Kuseno ternyata bekerja sangat sempurna sehingga dapat menambahkan jumlah api yang sangat besar. Genos mengatakan bahwa dengan kemampuannya yang sekarang, Genos yakin dapat bertarung dengan monster level naga. Genos yang terlihat berdiri tegak langsung menatap tajam sisa monster hutan yang besar tersebut. Genos mengatakan bahwa Genos akan kembali bertarung bersama Saitama lagi. Akan tetapi sebelum itu, Genos akan mengalahkan monster hutan tersebut dengan cepat. Scene pun berganti dan memperlihatkan di kamar nomor 104, tepatnya di kos-kosan Saitama. Terlihat Genos yang sebelumnya telah bertarung melawan monster hutan, kini sudah tiba di dalam kamar Saitama. Terlihat Genos dan Saitama kembali bertemu dan mereka saling bertukar informasi.
Genos mengatakan bahwa kamar yang telah dihuni oleh Saitama sekarang terlihat lebih kecil daripada kamarnya yang sebelumnya. Genos mengusulkan Saitama agar berbicara kepada asosiasi pahlawan untuk meminta ruangan yang lebih besar lagi. Saitama merespon perkataan Genos tersebut dan berkata bahwa Saitama lebih nyaman tinggal di kamar yang kecil dikarenakan menurut Saitama kamarnya kecil itu menenangkan. Genos mengatakan kepada Saitama bahwa besok Genos akan membawa barang-barangnya lagi dan tinggal sekamar dengan Saitama. Genos berencana akan menaruh seluruh barangnya di pojok kamar Saitama. Saitama mendengarkan hal tersebut langsung mengeluarkan keringat dingin dan terkena mental. Saitama tidak setuju jika Genos tinggal sekamar bersama dengan Saitama. Saitama mengusulkan kepada Genos, lebih baik Genos tinggal saja di kamar sebelahnya kamar Saitama. Genos yang merespon perkataan Saitama tersebut akhirnya dapat menerima keputusan Saitama dan bersedia tinggal sendirian di kamar yang lainnya. Perlu sobat ketahui, faktanya Saitama menginginkan kamar yang kecil agar Saitama dapat tinggal sendirian di kamar tanpa ada yang mengganggunya. Dikarenakan ekonomi Saitama sangatlah buruk, jika ada seorang tamu atau kedatangan Genos, maka Saitama akan mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli makanan. Setelah itu, Shin pun masih memperlihatkan perbincangan hangat antara Genos dengan Saitama. Genos yang merasakan dirinya sekarang lebih kuat daripada sebelumnya, mengajak Saitama untuk latihan dan berduel lagi dengan Genos. Saitama dengan semangat bersedia berduel lagi dengan Genos. Lalu Shin pun berpindah dan memperlihatkan tempat latihan mereka berdua di tengah-tengah pegunungan yang luas. Saat itu terlihat cuaca mulai terlihat cerah yang sebelumnya terlihat beberapa mendung yang telah menutupi langit. Terlihat Genos dan Saitama saling berhadapan dan seakan menunjukkan bahwa mereka berdua akan segera bertarung dengan serius. Terlihat Genos telah memulai serangannya terhadap Saitama. Genos mengeluarkan flashbang dengan cara memancarkan cahaya yang sangat berkilau dari inti core-nya. Jurus ini Genos namakan dengan sebutan Lightning Core. Genos tanpa membuang waktunya langsung menghampiri Saitama dengan kecepatan penuhnya. Saitama yang melihat cahaya tersebut terkejut menutupi matanya dengan telapak tangannya. Secara tiba-tiba Genos telah berada di depan Saitama dan akan melancarkan sebuah pukulan seriusnya tepat di wajah Saitama. Di saat pukulannya akan mengenai wajah Saitama, secara tiba-tiba Genos menghentikan pukulannya tersebut. Terlihat tanah Genos berpijak hancur dikarenakan Genos telah menghentikan pukulan dahsyatnya. Saitama melihat tindakan Genos tersebut bertanya kepada Genos bahwa kenapa Genos tidak jadi memukul Saitama. Genos menjawab bahwa latihan mereka sebaiknya berhenti di sini. Genos mengatakan bahwa meskipun Genos dan Saitama berduel, semua yang mereka lakukan cuma akan mengotori pakaian Saitama. Genos berdiri tegak dan bertanya serius pada Saitama bahwa apakah dengan penampilannya sekarang Genos menjadi sedikit lebih kuat. Saitama menjawab pertanyaan Genos tersebut bahwa Genos sudah menjadi lebih kuat dikarenakan Genos telah mengubah beberapa bagian suku cadangnya. Genos bertanya lagi kepada Saitama sambil termurung. Genos berkata bahwa apakah mengubah salah satu suku cadangnya dapat membuat dirinya benar-benar menjadi kuat. Saitama melihat Genos termurung, merasakan jiwa seorang guru pada dirinya telah bangkit. Saitama berkata di dalam hatinya bahwa sekaranglah waktunya seorang mentor untuk menyemangati muridnya. Saitama mengeluarkan sebuah pantun yang tidak jelas sambil berekspresi serius. Saitama berkata bahwa sinar terang yang digunakan Genos sebelumnya sangatlah terang. Saitama mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah Genos sudah menjadi kuat ataukah tidak. Akan tetapi kali ini yang pasti Genos sudah menjadi lebih terang. Terlihat dalam sebuah panel di dalam hati Saitama yang konyol telah kebingungan dan tidak dapat memikirkan perkataan apa-apa lagi. Genos yang mendengarkan perkataan Saitama tersebut telah mengambil serius perkataan gurunya tersebut. Genos semakin merenung dan berpikir bahwa Saitama tidak peduli pada dirinya. Saitama Sensei tidak pernah memperhatikan dirinya. Kehadiran Genos mungkin sama sekali tidak ada gunanya bagi Saitama. Genos merenung dan berkata di dalam hatinya lagi bahwa sudah 2 bulan sejak dirinya menjadi murid Saitama, akan tetapi Genos merasakan belum dapat tumbuh mengikuti perkembangan Saitama. Terlihat Genos yang berdiri tegak kembali. Genos memanggil gurunya. Genos berkata bahwa dikarenakan Genos lemah, maka Saitama telah memberikan tugas untuk mencapai 10 besar pahlawan kelas S. Akan tetapi Genos merasakan bahwa jika berkompetisi di dalam area yang lemah dibanding dengan Saitama yang telah meninggalkannya di sebuah jalan kebuntuan. Genos mulai pesimis dan berkata kepada Saitama bahwa jika Genos tetap seperti itu, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kekuatan yang Genos cari selama ini. Dan kali ini Genos memikirkan serius tentang hal tersebut. Genos ingin mengubah lingkungan kerjanya. Genos mengatakan kepada Saitama bahwa telah muncul sebuah organisasi kepahlawanan terbaru di dunia ini. Nama organisasi tersebut adalah Neo Heroes.
Terlihat Saitama tidak mengerti tentang perkataan Genos tersebut. Tanpa membuang waktu, Genos mulai menjelaskan tentang Neo Heroes kepada si botak Saitama. Neo Heroes merupakan sebuah organisasi pahlawan terbaru. Neo Heroes didirikan oleh Fuzi dan dibantu oleh Blue bertujuan untuk menggantikan asosiasi pahlawan. Blue menciptakan Neo Heroes karena ingin menunjukkan kepada dunia apakah itu kepahlawanan yang sejati, dikarenakan mereka telah menganggap asosiasi pahlawan telah melakukan korupsi yang besar-besaran dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Neo Heroes telah menjamin kesejahteraan anggotanya dikarenakan mereka telah menyiapkan lebih baik dalam hal sistem anti-monster dan gaji untuk pahlawan yang sangat memadai. Jika di asosiasi pahlawan, pahlawan dengan kelas S disebut dengan julukan pahlawan yang pro. Akan tetapi di dalam asosiasi pahlawan Neo, seluruh pahlawan disebut dengan julukan pahlawan Neo. Selain itu, kabar mengatakan bahwa Neo Hero telah merekrut beberapa pahlawan pro atau kelas S dari organisasi pahlawan. Kabar burung telah mengatakan bahwa organisasi pahlawan sebentar lagi juga akan hancur dikarenakan kerugian yang dialaminya sangatlah besar akibat ulah pahlawan kelas S yang berbuat seenaknya sendiri saat melawan monster. Terlihat Genos yang berkata kepada Saitama bahwa Genos telah memutuskan tekadnya untuk keluar dari asosiasi pahlawan dan bergabung dengan Neo Heroes. Genos berpikir bahwa jika ia berada di dalam Neo Heroes, Genos akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi seperti yang dia inginkan. Sedikit saya jelaskan ya sob, Genos saat ini masih belum mengerti tentang segi negatif dari Neo Heroes yang mengerikan. Yang diketahui Genos bahwa jika ia bergabung dengan Neo Heroes, maka dapat dipastikan Genos akan menjadi lebih kuat. Saitama yang mendengarkan perkataan Genos tersebut telah menampilkan ekspresi seriusnya. Saitama berkata kepada Genos bahwa apakah alasan Genos ingin menjadi seorang yang kuat. Saitama menebak bahwa Genos ingin menjadi kuat dikarenakan sebuah balas dendam saja. Genos mengatakan bahwa alasan dia menjadi kuat adalah balas dendam kepada Mark Cyborg yang tidak terdefinisi. Mark Cyborg telah mengambil segalanya dari hidup Genos 4 tahun yang lalu. Saitama memotong pembicaraan Genos dan bertanya, apakah Mark Cyborg tersebut masih hidup hingga sekarang? Dilihat situasi sekarang dan banyak pahlawan yang pro, seseorang mungkin sudah mengalahkannya. Genos mengatakan bahwa Mark Cyborg sangatlah kuat. Genos memastikan dari data rekaman asosiasi pahlawan bahwa tertulis dengan jelas Mark Cyborg masih menjadi sebuah ancaman. Saitama memotong kembali perkataan Genos dan berkata bahwa bagaimana jika Mark Cyborg tidaklah sekuat yang dia bayangkan, dan bagaimana jika Saitama telah mengalahkan Mark Cyborg tersebut. Dikarenakan selama ini Saitama telah mengalahkan berbagai bentuk robot dan monster yang jumlahnya sudah tidak dapat dia hitung. Saitama berkata kepada Genos bahwa jika Mark Cyborg sekuat yang dia ceritakan, maka dengan kekuatan Genos sekarang, Saitama mengatakan bahwa Genos tidak akan menang melawan Mark Cyborg. Terlihat Genos yang merenung mendengarkan perkataan Saitama tersebut. Genos membalas perkataan Saitama tersebut bahwa jika suatu saat Genos sudah benar-benar menemukan Mark Cyborg, dengan segala cara Genos memutuskan harus dapat mengalahkan Mark Cyborg. Genos berpikir untuk menghadapi itu semuanya, maka dia harus bergabung dengan pahlawan Neo. Dikarenakan di dalam Neo Heroes, dia akan mendapatkan upgrade senjata yang lebih overpower lagi. Genos berkata kepada Saitama bahwa dia sudah memutuskan untuk pindah ke Neo Heroes. Saitama yang mendengarkan keputusan Genos tersebut terlihat fine-fine saja dan mengatakan kepada Genos, semoga saja Genos beruntung untuk hal tersebut. Genos berkata lagi kepada Saitama bahwa jika dia bergabung dengan pahlawan Neo, maka dia diberikan hak istimewa dan kewenangan mengajak orang yang Genos hormati untuk bergabung di dalam Neo Heroes. Terlihat Genos mengompori Saitama dan mengajak Saitama agar mengikutinya memasuki Neo Heroes. Tetapi hal tersebut sia-sia, dikarenakan Saitama baru saja mendapatkan rumah baru. Saitama menolak ajakan Genos tersebut dan memutuskan tetap berada di pihak asosiasi pahlawan. Genos yang mendengarkan gurunya tetap di organisasi pahlawan dengan mantap membatalkan niatnya untuk memasuki Neo Hero. Genos mengatakan bahwa Genos tidak jadi masuk ke asosiasi Neo Heroes. Dan akhirnya scene pun telah berakhir. Oke sob, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review manga One chapter 108. Kesimpulan pada chapter kali ini, Genos yang telah mendapatkan kekuatan yang baru masih belum bersyukur atas kekuatannya. Genos yang sedang bimbang dikarenakan telah dikompori oleh Neo Hero agar Genos mendapatkan kekuatan yang lebih overpower lagi. Genos merasakan hidupnya telah diselamatkan oleh Saitama berkali-kali dan telah berjanji untuk menjadi muridnya yang teladan. Jadi ketika dia mendengarkan bahwa Saitama tidak mau masuk ke dalam Neo Heroes, maka Genos memutuskan untuk tidak memasuki Neo Heroes juga. Sekian dari saya, Admin Rental Anime. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.